Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berhubung dari kemarin itu banyak banget DM Instagram dan komen di YouTube aku di video sebelumnya nanyain tentang nama obat dan suplemen yang aku konsumsi saat aku masih positif kemarin, sehingga bisa ngebikin aku itu cepet negatif. Nah, di video ini aku bakal ngejawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi, di video ini aku bakal share detail semuanya untuk nama-nama obat dan suplemen yang aku konsumsi kemarin. Aku juga bakal nge-share kapan penggunaannya, aku bakal nge-share kapan dikonsumsi. Sampai akhirnya hasil swab aku itu bisa negatif 2 kali berturut. Swab pertama aku itu tanggal 18 September 2020. Itu hasilnya positif dengan nilai CT value-nya itu 25. Swab kedua aku itu tanggal 26 September 2020. Hasilnya masih sama positif dengan CT value-nya itu naik dari 25 jadi 36. Swab ketiga tanggal 3 Oktober 2020. Hasilnya masih positif, CT value-nya naik dari 36 jadi 38. Terus swab keempat itu tanggal 10 Oktober 2020 dan alhamdulillah hasilnya udah negatif. Terus lanjut lagi ke swab kelima tanggal 20 Oktober 2020. Hasilnya alhamdulillah udah negatif yang kedua. Nah, kalau misal teman-teman mau lihat hasil swabnya itu seperti ini hasil swab kedua. Teman-teman bisa lihat itu ada anak panah ke bawah. Di situ tulisannya positif, ada nilai CT value-nya. Untuk swab pertama aku nggak ada hasilnya karena dipegang kantor ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil swab ketiga, dia masih positif dengan CT value-nya naik. Terus ini swab keempat, alhamdulillah udah negatif, dan ini swab pertama yang negatif setelah positif. Terus ini swab kelima yang aku dapat negatif lagi yang kedua. Jadi total aku itu menjadi pasien positif COVID dari swab pertama tanggal 18 September 2020 sampai dapat negatif yang pertama itu di tanggal 10 Oktober 2020 itu ada 22 hari. Dan di video ini aku bakal nge-share ke teman-teman semua obat serta suplemen yang aku konsumsi per minggunya. Kalau emang teman-teman butuh buat saudara, temen, keluarga, bisa banget untuk dicatat. Aku senang banget bisa nge-share ke teman-teman semua yang lagi ngebutuhin. Dan satu lagi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di minggu yang pertama itu ada ranitidin 2 kali sehari sebelum makan. Terus ada vitamin D 1 kali sehari sesudah makan. Kemudian ada zinc sulfat 2 kali sehari setelah makan. Lalu ada azitromisin 1 kali sehari setelah makan. Kemudian ada acetylcysteine 3 kali sehari setelah makan. Lalu ada paracetamol 3 kali sehari ya teman-teman. Ini diminum kalau misal teman-teman itu ada gejala nyeri, panas, demam. Kalau enggak usah. Dan harus dengan resep dokter. Di minggu yang kedua, ranitidin 2 kali sehari sebelum makan.
Kemudian ada vitamin D, itu diminum 1 kali sehari sesudah makan. Kemudian lanjut, masih ada zinc sulfat. Ini diminumnya 2 kali sehari ya teman-teman setelah makan. Lalu setelah zinc sulfat ada asetilcysteine, itu diminumnya 3 kali sehari sesudah makan, dan harus dengan resep dokter ya semuanya ini. Terus ada suplemen vitamin C ya teman-teman. Vitamin C ini diminum 3 kali sehari, dan 1 kali minum itu harus 2 tablet sesudah makan. Terus kita lanjut ke minggu yang ketiga. Di sini masih ada ranitidin, diminumnya masih sama 2 kali sehari sebelum makan. Terus masih sama juga ada vitamin D, diminumnya juga masih sama 1 kali sehari sesudah makan. Terus lanjut, masih ada zinc sulfat, diminumnya juga sama teman-teman 2 kali sehari setelah makan ya teman-teman. Dan pokoknya semua obatan dan suplemen ini harus dengan resep dokter. Terus lanjut, di sini ada vitamin C, diminumnya itu masih sama juga 3 kali sehari sesudah makan, dan 1 kali minum itu tuh 2 tablet. Terus kemarin aku juga dianjurkan untuk kumur-kumur mulut aku dengan cairan kumur ini, namanya Minosep. Itu 2 kali sehari, di pagi dan di malam hari. Dan aku saranin ke teman-teman kalau semisal kumur-kumur itu baiknya pagi hari setelah sarapan gitu, dan jangan dikumur lagi pakai air bersih ya, biarin aja gitu, karena emang itu fungsinya ngebunuh kuman. Dan malam itu sebelum tidur. Ini digunakan dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Terus ini cuci hidung dengan cairan infus. Ini juga dilakukan dari minggu awal sampai minggu terakhir ya, dari minggu pertama sampai minggu terakhir pokoknya, selama masih positif. Ini dilakukan 3 kali sehari. Jadi untuk cara penggunaannya kemarin udah aku tunjukin di video yang sebelum ini. Terus kita lanjut, mengukur kadar oksigen di tubuh kita dengan oximeter. Ini dilakukan setiap saat ya teman-teman. Jadi pokoknya nilai batasnya itu 95. Ketika teman-teman itu udah 95 ke bawah, jadi wajib waspada, dan kalau semisal lagi dirawat harus segera lapor ke suster, perawat ataupun dokter yang sedang bertugas di tempat teman dirawat, di tempat teman-teman dirawat. Nah, cara penggunaan dari oximeter ini juga sudah aku kasih tahu ke teman-teman semua di video sebelumnya. Video sebelum ini ada ya teman-teman, udah aku kasih tahu. Terus kita lanjut, yang ini pengukur suhu atau termometer. Ini juga sama digunakan setiap saat, dan batas ambangnya itu 37 derajat Celcius. Jadi kalau semisal teman-teman itu suhu badannya 37 ke bawah, itu masih bisa ditolerir dan batas wajar. Tapi ketika udah 37 ke atas, kalau semisal teman-teman lagi dirawat, sebaiknya segera lapor ke petugas yang ngerawat teman-teman. Nah, selain obat yang dari dokter, aku juga konsumsi obat herbal yang direkomendasikan teman-teman kantor. Ada Bioshava Biotoxi. Ini aku konsumsi dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Diminumnya 3 kali sehari. Aturan minumnya itu 3 sendok makan Biotoxi dicampur sama 3 sendok makan CG17 dan dicampur setengah gelas air. Terus nanti cairan yang udah kita campur-campur itu tadi diminumnya bersamaan dengan 1 kapsul Ansida. Nah, ini dia Ansida Bioshavanya.
Jadi diminumnya berbarengan dengan satu kapsul Ansida itu ya teman-teman. Nah ini emang belinya sepaket gitu. Kalau teman-teman nggak beli kapsulnya nggak apa-apa, beli cairan yang BioShafa yang biotoksi sama CQ17 saja. Cara minumnya sama, 3 sendok campur setengah gelas air. Terus ini ada bonus dari waktu pembelian di BioShafa, kayak semacam permen dari kurma gitu. Nah ini kapan aja bebas lah. Terus kalau ini ada Holistic Care, itu sebagai pengganti vitamin C ya. Jadi diminumnya 3 kali sehari kalau nggak ada vitamin C. Terus aku juga konsumsi madu. Madu ini aku konsumsi di pagi hari dicampur sama susu ya, 2 jam sebelum minum obat dan suplemen pagi hari gitu. Dicampurnya sama susu. Terus aku juga minum jahe merah. Ini terserah mereknya apa aja, yang penting jahe merah. Mau jahe merah asli juga nggak apa-apa. Diminumnya itu 1 kali sehari aja, terserah mau kapan. Tapi harus rutin dari awal sampai akhir. Terus minyak kayu putih selalu aku lesin di hidung. Terus juga aku bikin kayak air mendidih gitu, aku tetesin beberapa tetes minyak kayu putih, terus uap yang ada yang bau minyak kayu putih itu aku hirup-hirup gitu. Tujuannya supaya hidungnya lebih segar aja gitu. Jadi supaya penciumannya tetap ada dan hidungnya nggak mampet dan yang lain-lain gitu. Teman-teman juga bisa coba ya, terus hidungnya dioles-olesin minyak kayu putih. Itu sangat bermanfaat buat ngelegain. Terima kasih ya, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.